Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi nurus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di waktu-waktu atau bulan haram ya, termasuk bulan Sya'ban yang sebentar lagi insyaallah. Mudah-mudahan juga Allah sampaikan kita di bulan yang terbaik, yang itu bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwa bulan-bulan haram ya seperti bulan Rajab, Sya'ban ini adalah bulan pendahuluan yang Rasulullah SAW dan para sahabat serta para salafus saleh zaman dulu, mereka semua mempersiapkan diri mereka, terutama keimanan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu Ramadan ya mereka sudah tidak kaget lagi, mereka sudah terbiasa ya ketika berada di suasana Ramadan. Dan tentunya kita berharap memohon tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan sampai-sampai karena saking mungkin ya bahagianya Allah dengan kita ya yang mau mengikuti perintah Allah, terutama puasa ya, di mana kita meninggalkan yang halal untuk dan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan informasi kepada Rasulullah SAW ya bahwa pahala dari puasa Ramadan itu Allah sendiri akan membalasnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa berharap semoga Allah sampaikan kita di Ramadan ya di beberapa hari ke depan, dan semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang penuh kebaikan, keberkahan, dan tentunya kita mendapatkan segala keutamaan dari bulan tersebut. Allahumma amin. Tidak lupa kita mengucapkan sholawat ya kepada imam kita, kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada manusia yang hidupnya seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Manusia yang hidupnya penuh dengan perjuangan, manusia yang hidupnya menjadi role model untuk segala sisi kehidupan orang-orang yang mengikutinya, termasuk umatnya, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, saya pertama juga tidak lupa setelahnya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman di Korea ya, dari mungkin rombongannya Kang Rusdi, Masya Allah juga lama tak bersua dengan beliau. Semoga Allah jaga beliau selalu dan keluarga serta teman-teman yang ada di Korea dari semua divisi mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah berkahi teman-teman semua dan jaga dalam kebaikan dan keberkahan serta ketaatan kepadanya. Dan tentunya kepada moderator kita kali ini, Dr. Izan, Masya Allah, Barakallahu Fik, Dok. Subhanallah, ini sudah lama tidak bertemu dan sekarang bertemu lagi di sini, dan mudah-mudahan juga pertemuan yang memberikan kebaikan yang berterusan insya Allah. Dan saya sebenarnya ini cocok aja jadi moderator. Dr. Izan harusnya yang bicara ya, sebagai senior ya. Subhanallah, tapi ya dapat amanah duluan. Mungkin lain waktu saya akan memoderasi Dr. Izan, mudah-mudahan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang menarik ya. Bulan yang penuh dengan misteri gitu kan, bulan yang penuh dengan kebaikan yang kita nggak tahu ya seberapa besar kebaikan tersebut yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjalani puasa Ramadan dengan ketentuan atau dengan prasyarat. Tadi dalam perjalanan dalam perjalanan pergi ke masjid ya, waktu sholat maghrib tadi, anak saya yang kedua bertanya kepada saya. Dia bertanya karena hari ini juga di masjid dekat rumah saya ada tarhibnya juga ya, yang juga temanya tentang Ramadan gitu kan. Dia bertanya ya, itu tadi acara apa, mau acara apa, itu ya persiapan Ramadan ya. Lalu kenapa perlu persiapan, dia bilang gitu kan. Dia bertanya kepada saya kenapa perlu persiapan ya. Lalu saya berikan analogi kepada beliau, kepada anak saya tersebut, putra saya tersebut. Dia katakan begini,
kalau kamu ya misalkan pergi camping lalu cuman disampaikan oleh panitia misalkan, Syabik nanti tanggal 13 kamu camping ya. Nah, seperti itu saja misalkan. Ya perintah atau arahannya seperti itu saja. Kira-kira menarik nggak gitu ke camping tersebut gitu kan? Ya dengan segala informasi yang terbatas ya kan biasa saja saya bilang. Tapi kalau seandainya yang ngajakin camping ya mungkin ustadzmu atau gurumu ya seperti itu mengatakan ya sampai nanti tanggal 13 kita camping ya. Nah, tempat camping itu bagus banget, cakep banget ya. Kamu bisa main ya banyak teman-teman ya airnya jernih apa segala macam keindahan yang berkaitan dengan tempat camping tersebut itu disampaikan oleh gurunya atau mungkin panitia. Kira-kira kamu semangat nggak untuk camping? Katakan, oh iyalah tentunya aja jadi semangat dong ya. Dibilang oh sudah. Begitu Ramadan. Jadi kalau kita ya Ramadan itu dipersiapkan dengan cara kita membahas lagi dan lagi keutamaan dari puasa Ramadan dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah di sana, maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, teman sekalian kita akan semangat sekali menyambut Ramadan ya. Seperti itulah kurang lebih analoginya. Nah, bicara Ramadan ya tentunya kita tidak lepas kita dari bicara tentang perintah ini dalam Al-Qur'an. Saya akan menggarisbawahi beberapa hal penting yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ayat yang sudah begitu familiar kita dengar di telinga kita khususnya di waktu-waktu Ramadan seperti ini. Jadi di situ Allah sebutkan ya, auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun min qablikum. Jadi hai orang-orang yang beriman dengan panggilan sayangnya Allah teman sekalian. Lalu yang menarik di situ ya ada kata-kata min qablikum ya, sebelum kalian. Sebelum kalian itu sudah kami syariatkan syariat puasa ini. Nah, kita tahu ya teman-teman sekalian bahwa ketika para utusan Allah yaitu Nabi dan Rasul ini mereka datang ke suatu kaum ya, maka subhanallah syariat-syariat misalkan Nabi Isa lah misalkan gampang gitu, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ya SAW sampai atau mungkin diutus Allah, maka syariat Nabi atau Rasul sebelumnya itu di stop ya atau mungkin dihentikan, diganti dengan syariat yang baru. Diganti dengan syariat yang baru. Ya, sedemikian juga misalkan Nabi Isa misalkan sebelum Nabi Isa ya itu syariat Nabi sebelum Nabi Isa itu juga ditutup ya atau mungkin dihentikan penggunaannya tanda kutip oleh Nabi yang terakhir gitu. Ya, tapi yang menariknya puasa ini menjadi salah satu syariat atau salah dua sebenarnya syariat yang sebenarnya syariat yang selain dari puasa adalah syariat pernikahan ya. Yang ternyata kalau kita baca dalam ayat tadi itu sebelum kita memang sudah ada syariat puasa ini. Artinya sejak zamannya Nabi Adam ya atau nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain atau utusan Allah yang lain itu sebenarnya syariat ini sudah ada. Cuman beda penggunaan atau beda SOP-nya gitu. SOP maksudnya ya beda harinya mungkin kita nggak tahu dan kita tidak perlu tahu karena tidak dijelaskan secara lengkap oleh Rasulullah dan tidak perlu. Kita cukup tahu yang ada saja. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah teman-teman sekalian ya. Dari sini kita bisa belajar ternyata manusia itu ya tujuan dari Allah menciptakan atau memberikan puasa ini sebenarnya apa gitu loh. Ya. Dan endingnya itu kan apa atau outputnya apa dan kita semua sudah tahu juga ya bahwa ending atau output dari puasa ini adalah lakum tattaqun kan gitu ya untuk menjadi orang yang bertakwa itu seperti apa ya mungkin dalam konteks ini bertakwa itu ya salah satunya adalah imannya terjaga imunnya terjaga kan gitu ya nah baru kita tarik lagi ke belakang kira-kira yang membuat iman dan imun itu terjaga apa atau mungkin sebelum itu kita bahas apa yang membuat iman dan imun itu bisa terganggu kan gitu, terjaga dan terganggu ya. Maka kita lihat kalau teman-teman sekalian saya juga di sini diberi pilihan antara makan sama tidak makan, saya sangat yakin kita akan milih makan. Kenapa? Kita punya nafsu, apalagi makanan itu enak, sehat, lezat sampai mentok-mentok sementok-mentoknya gitu. Itu naluri manusia kayak begitu ya. Dan makanan itu kan bagian dari dunia yang Allah siapkan untuk kita. Ya. Nah, menariknya ternyata bahwa sistem tubuh kita itu ya disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sebenarnya
ada waktu jedanya gitu kan, ada waktu jedanya untuk rehat.